Jadi setiap salat itu menghapus dosa. Itu makanya dalam hadis sahih Muslim Nabi pernah bertanya ke sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai lewat di depan rumah kalian, lalu kalian mandi 5 kali sehari? Bersih enggak badan kalian? Ibu kalau 5 kali mandi bersih enggak? 5 kali. Sedangkan 2 kali sehari saja lah bersih aja, apalagi 5 kali. Ya. Sedangkan sekali sehari bersih aja. Ya dulu wak mandi ketika sekolah lu kan mandi itu kan kali sehari itu mandi itu. Bersih aja. Bayangkan 5 kali. Kata sahabat tentu bersih ya Rasulullah. Kata Nabi zalika mislus salawatil khams yamhullahu bihal khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang menghapus setiap dosa di antara salat. Jadi dosa ibu nanti ya habis zuhur asar hilang. Dosa habis asar maghrib hilang. Itu kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, karena kita pasti mati setelah salat. Ibu kalau tidak mati habis zuhur nanti habis asar. Tidak mati habis asar, habis maghrib, pasti habis salat matinya. Itu kenapa Nabi wanti-wanti ke Ali. Salah sunnatu akhirha. Kata Nabi, jangan pernah menunda 3 perkara. 3 perkara yang jangan pernah kau tunda, kata Nabi. Ke Ali. Apa yang 3 itu? 1 as-salatu iza atat, salat kalau sudah datang waktunya. Ibu kalau nak ke masjid salat, kalau sudah waktu salat datang, ibu salat langsung. Beko mati, beko dosa ibu belum diampuni leh. Tapi kalau sudah salat, sudah matilah, selesai. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu dan hadir yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Asy-Syams, surat 91. Ya, surat 91 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Surat Asy-Syams, surat yang 91, 7 sampai 10. Kita baca ayatnya, surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Kata Allah, billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kata Allah, Allah bersumpah demi nafsu. Ya Allah bersumpah wa nafsin, ya, demi nafsu, jiwa, wa ma sawaha, dan proses penyempurnaannya. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa tadi kekuatan jahat, fujur, dan kekuatan baik, takwa. Maka beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah bersumpah demi nafsu. Nafsu ini, ya, itu bahagian yang
ya, tak tampak dari diri kita. Karena diri kita ini ada dua unsur, ada namanya jasmani. Jasmani itu yang tampak ini lah, ya, yang berjalan, yang tegak, itu namanya jasmani. Ada yang namanya rohani. Rohani ini tidak tampak, tapi dia ada. Nah, salah satunya namanya nafsu. Nah, rohani ini macam-macam ibu ya. Ada namanya ruh, ruh, ya, ada namanya ruh, ada namanya kalbu, ya, hati, ada namanya akal, akal, macam-macam namanya itu. Salah satunya namanya nafsu, nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk jadi baik atau buruk. Itu makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam nafsu ini ada dua kekuatan. Ada kekuatan fujur, jahat, ada kekuatan takwa. Jadi ada kekuatan fujur, ada kekuatan takwa. Fujur ini jahat, takwa ini baik. Jadi dalam diri kita ini ada dua kekuatan ibu yang saling ya berebut dalam diri kita. Ada kalanya fujur, ada kalanya takwa. Dan itu dua-duanya Allah ilhamkan ke dalam nafsu tadi. Ya, potensi jadi baik atau potensi jadi buruk. Jadi seseorang itu buruk atau baik tergantung potensi mana yang dominan. Ya. Ibu-ibu yang datang ke pengajian sekarang itu tanda takwanya dominan. Tapi yang sedang mota-mota kini kok, itu fujurnya yang dominan. Tergantung Bapak Ibu baik atau buruk itu mana yang dominan, fujurnya atau takwanya. Makanya fujur dan takwa itu potensi yang kekuatan dalam nafsu ini yang mendorong seseorang untuk dia jadi baik atau dia jadi buruk. Nah, begitu tuh. Itu makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, jadi fujur dan takwa ini selalu bersaing ibu ya. Jadi orang itu mau baik atau mau buruk tergantung mana yang mendominasi dirinya, dan dua-duanya ada pada nafsu ini. Nafsu ini. Ya. Makanya kata Allah, beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Berarti dominannya takwa. Tapi merugilah orang yang kotor jiwanya karena berbuat dosa, karena dorongan fujurnya tadi. Nah, nafsu ini pula yang akan merasakan bahagia atau derita. Ya. Jadi nafsu ini juga yang akan merasakan bahagia atau derita. Syaqiyun atau sa'idun. Nanti ibu baca surat Hud 11:105. Ya, baca di surat Hud, ya, surat Hud 105. Ya, kata Allah, yauma yati la takallamu nafsun illa biiznih. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Nanti di akhirat semua nafsu akan menghadap Allah. Yauma yati la takallamu nafsun. Betul ya? Itu bunyi ayatnya. Hud 105. Pada hari itu semua nafsu akan datang menghadap Allah. Tidak ada yang bicara. Ya, tidak ada yang bicara kecuali atas izin Allah. Nah, sebahagian dari nafsu itu syaqiyun, celaka. Ya. Ini kalau rakit jurusan pahalanya datang.
Kata Nabi, manil tasala yaumal jum'ah wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Itu hadis At-Tirmizi. Kalau orang datang ke majelis ilmu, mandi dia, cepat datangnya, mendekat duduknya, mendekik dari itu. Lalu diam dan mendengar baik-baik, baru pahala dikasih Allah setahun salat malam dan puasa sunat setiap langkah kaki. Jadi yang dakik-dakik kenapa ya? Baiklah. Jadi tadi kata Allah di surat Hud tadi apa? Jiwa itu nanti yang akan merasakan sakiyun atau saidun. Ya. Saki itu menderita. Saki itu menderita artinya. Said bahagia. Jadi nanti di akhirat yang merasakan derita atau bahagia itu nafsu juga. Nafsu. Ya. Jadi nafsu ini yang merasakan derita atau bahagia. Bahkan mati siapa yang merasakan mati, Ibu? Nanti baca di Ali Imran 185. Ya, Ali Imran 185. Yang merasakan mati itu nafsun. Kullu nafsin ya za'iqah al-maut. Nah, itu. Yang merasakan mati itu nafsu juga. Nah, karena dia yang merasakan sakit atau senang derita. Nah, itu tadi ya. Jadi di surah Asy-Syams tadi Allah bersumpah demi nafsu ya, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan proses penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini mengalami proses penyempurnaan. Nah, jiwa ini Ibu, nafsu ini dalam Al-Qur'an ada 3 namanya. Nafsu ini ada 3 namanya. Pertama namanya nafsu ammarah. Ya, namanya nafsu ammarah. Nanti baca surat Yusuf 53. Ini ada di surat Yusuf ayat 53 ya. Nah, jadi nafsu ammarah namanya itu. Yusuf 12:53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi nafsu itu kata Nabi Yusuf, ini kalimat yang diucapkan Nabi Yusuf nih. Nafsu itu di depan sebelah kiri saya masih ada Ibu, kalau mau lewat sini. Di sini. Kata Allah nafsu itu selalu menyuruh orang berbuat su. Nah, ini. Su. Namanya nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu yang selalu mendorong orang jadi su. Su itu buruk. Ya. Karena begini Ibu. Bapak Ibu banyak tahu yang baik. Cuman Bapak Ibu tidak mengerjakannya, bahkan yang buruk dikerjakan karena ada amarah tuh. Ada nafsu amarah namanya yang mendorong orang untuk jadi buruk, namanya nafsu amarah. Ya. Jadi yang tidak datang sini itu karena amarah. Ibu udah tahu ada jadwal pengajian hari Rabu. Wah, gosokan banyak, cucian banyak, yang tidak datang tuh karena amarah. Ada yang mendorong dia untuk tidak baik. Karena kita tahu yang baik, cuman kita kadang-kadang tidak melakukannya karena amarah itu. Amarah pun Yusuf. Dulu Nabi Yusuf itu hampir. Kalau dia tidak melihat bukti dari Allah, hampir. Karena amarahnya. Tidak baik. Pintu ada kunci. Orang tidak nampak. Ada tuh, dorongan tuh. Yusuf dikurung. Usia Yusuf ketika itu 25 tahun kurang lebih itu. Anak bujang ibu tuh. Dikurung ibu-ibu cantik. Bukan sembarang ibu-ibu, istri pejabat ibu. Glowing gitu. Perawatannya ke luar negeri gitu. Zuleha itu cantik gitu. Cantik. Itu anak bujang dikurung. Tapi dia hampir. Karena ada nafsu amarah yang mendorong hampir.
Untung dia melihat burhan, bukti Tuhan. Lari. Nah, jadi nafsu amarah itu dia akan merong-rong kita terus untuk tidak baik. Ibu tahu kalau ibu dicaci maki orang yang baik gimana? Sabar kan? Tapi ibu menjawab kan? Nah, amarah. Amarah namanya. Bahkan ibu tahu kalau ibu dicaci orang. Nah, kalau ibu dicaci maki orang yang baik bukan hanya sabar. Ibu kata Allah nanti baca di surat Taha 130. Surat Taha. Kata Allah kalau bapak ibu dicaci maki orang apa? Fasbir ala ma yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika. Betul ya? Kalau engkau dicaci maki orang, maka bersabarlah dan bacalah alhamdulillah. Ya. Jadi kalau bapak ibu dicaci maki orang, baca alhamdulillah. Nanti baca surat 20 ayat 130. Paham? Kalau ada orang mencaci maki bapak ibu, perintah Allah bukan hanya bersabar, baca alhamdulillah. Iya. Jadi kalau ibu dicaci, baru kau, alhamdulillah. Itu yang baik. Iya. Itu yang baik. Itu yang baik. Atau bapak ibu dimarahi suami kan, pakak kau. Ibu tidak menjawab, alhamdulillah. Jawaban ya kau, alhamdulillah. Itu yang baik. Itu yang baik. Allah perintahkan begitu. Itu yang baik. Ya. Ya, tapi tentu alhamdulillah itu lambe ibu ya. Dan ibu betul dimarahi dia apa? Pakak kau. Alhamdulillah. Hanya sampai dong langsung dapat kayu ibu. Nah, alhamdulillahnya standar. Tapi coba aja lah ibu kalau dimarahi suami, tidak akan diam ibu tuh. Gak 2 jam tidak berhenti nih. Gitu. Kenapa? Nah, karena nafsu amarahnya. Amarah itu yang menguasai kita banyak tuh. Makanya ada ya, istilah jangan kakala, bodoh, saya tidak mau. Itu amarah tuh. Amarah tuh. Nah yang kedua namanya nafsu lawamah. Nanti baca di surah Al-Qiyamah ayat 2. Al-Qiyamah ayat 2. Ya, Al-Qiyamah ayat 2. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, Al-Qiyamah ayat 2. Al-Qiyamah berapa? 69, 675. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Al-Qiyamah itu berapa? Surah 75. 75 ayat 2. 75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ibu-ibu, sebelah kiri saya ada ibu tempat. Lewat di depan bapak-bapak dan apa ibu. Nah, lewat sini ke sebelah kiri. Nah, jadi ada namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu artinya jiwa yang mencela. Jiwa yang mencela. Maksudnya begini. Orang kalau berbuat maksiat, berbuat jahat, akan ada teriakan dari dalam. Jangan. Teriakan jangan itu karena nafsu lawamahnya. Jangan. Itu makanya orang rata-rata Bapak Ibu kalau berbuat maksiat itu tertegun. Tertegun itu karena ada teriakan. Rata-rata tuh asal bermaksiat pasti detak jantungnya keras. Degup jantungnya keras. Kenapa? Karena dia berteriak jangan itu maksiat. Pada mau nonton film sinetron di Indosiar kan? Ayo, silakan. Jangan. Ada suara yang berteriak kan? Memang begitulah. Ada pertarungan antara amarah dan lawamah dalam diri kita ini. Itu disebut dengan fujur dan takwa tadi.
Fujur diwakili oleh amarah. Takwa diwakili oleh lawamah. Tapi kalau nafsu lawamah ini tidak diikuti teriakannya, lambat-lambat dia hilang, tidak berteriak lagi. Itu makanya banyak orang nyaman bermaksiat, tidak ada rasa bersalah lagi. Karena nafsu lawamahnya sudah padam, tidak berteriak lagi. Nah, yang ketiga namanya an-nafsu al-mutmainnah. Nah, ini nanti disebutkan surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr 89 ayat berapa? 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi kata Allah, wahai jiwa yang tenang, namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh keredaan. Nah, nafsul mutmainnah inilah yang disebut dengan nafsu yang sempurna. Yang di surat As-Sam tadi, wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa yang sudah sempurna. Kalau jiwanya sudah sempurna, kata Allah, irji'i, pulanglah menghadap Tuhanmu dengan penuh keredaan. Nah, jadi kata Allah begitu. Jadi kalau jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang, irji'i, engkau boleh pulang. Boleh pulang. Berarti kalau jiwanya tidak sempurna, tidak mutmainnah, tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Kalau pulang, tidak diterima. Kalau pulang, tidak diterima. Lalu di mana tempatnya? Itulah neraka. Pembersihan berikutnya. Itu kenapa kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung ya orang yang mensucikan jiwa. Jadi jiwa yang mutmainnah ini, Ibu, jiwa yang sudah suci, yang sudah bersih dari dosa-dosa. Itu namanya nafsul mutmainnah. Jadi nafsul mutmainnah jiwa yang sudah selamat dari dosa, tenang. Karena sifat dosa, Nabi pada ditanya dalam hadis sahih, apa itu dosa ya Rasulullah? Kata Nabi, mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat jiwamu tidak tenang. Itu dosa. Jadi dosa itu jiwa kita tidak tenang. Jadi nafsul mutmainnah itu jiwa yang sudah selamat dari dosa. Itu kenapa kata Allah tadi, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Kalau jiwanya sudah suci dari dosa-dosa, barulah jiwanya sempurna. Sawaha. Kalau jiwanya sudah sempurna, tidak berdosa lagi, baru mutmainnah, tenang. Karena itu sifat dosa begitu. Ya, dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang. Ya. Jadi sifat dosa itu membuat jiwa kita tidak tenang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah, itu pasti karena dosanya banyak. Nah, itu biasa begitu tuh. Orang kalau dosanya banyak, Ibu, dia gelisah. Biasa begitu. Nah, jadi nafsul mutmainnah ini jiwa yang sudah tidak berdosa, yang sudah selamat dari dosa, sudah bersih. Yang kata Allah, sudah beruntung dia, qad aflaha man zakkaha. Nah, persoalan kita sekarang, bagaimana menjadikan jiwa kita ini mutmainnah? Bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa? Itu yang menjadi pokok kita, supaya kita pulangnya tenang. Kalau Bapak Ibu mati, tenang. Karena sudah mutmainnah, kata Allah, irji'i, pulanglah, pulang. Radiyatan mardiyah, engkau sudah saya redai, pulang. Ini yang menjadi ya persoalan kita untuk Bapak Ibu kita semua, bagaimana menjadikan nafsu kita mutmainnah, tenang, selamat, bersih dari dosa-dosa, sehingga kita pulang dengan tenang menghadap Allah. Nah, kalau ya
supaya kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah sehingga kita pulangnya dengan tenang menghadap Allah. Jiwa kita menjadi bersih. Ada amal-amalnya. Apa saja? Ini yang pokok ini, apa saja amal yang bisa membersihkan jiwa kita? Pertama disebutkan di surat Al-A'la. Ya, surat Al-A'la ayat 14 15. Surat Al-A'la ya, supaya jiwa kita mutmainnah. Itu disebutkan di surat Al-A'la 14 15. Al-A'la itu berapa suratnya itu? 80 berapa? 87 ya. 87 14 15. Nah, baca nanti ya. Qad aflaha man tazakka. Begitu ya. Wa zakaras marabihi wa shalla. Ada dua di sana Ibu ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa mereka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa mereka. Bagaimana cara mensucikan jiwa di sini? Satu, zakaras marabbihi. Lalu fasalla. Salat apa? Berzikir dan salat. Jadi yang pertama pensucian jiwa itu didapatkan lewat zikir. Menyebut nama Allah. Coba nanti Bapak Ibu baca di akhir ayat 35 surat Al-Ahzab. Surat 33 ayat 35. Di bagian akhirnya Ibu baca. Surat 33 ayat 35 Al-Ahzab. Kata Allah wazakirin Allah kasiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Nanti baca di penutupnya di ayat 35 surat Al-Ahzab. Orang yang berzikir laki-laki atau perempuan, ya orang yang berzikir laki-laki atau perempuan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah pasti ya. Jadi kalau Bapak Ibu berzikir, karena kata Allah begitu, qad aflaha man tazakka. Lalu kata Allah, kalau mereka berzikir laki-laki atau perempuan, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ah, ini pentingnya zikir nih Ibu ya. Itu kenapa di surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 42-nya itu. Al-Ahzab 41 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu ibadah pensucian jiwa. Wazakirinallaha katsiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Ampunan. Ampunan. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi begini. Ini satu zikir aja contohnya. Man qala fi kulli duburi salatil maktubah. Siapa yang selalu berzikir setiap selesai salat wajib. Apa yang dia baca? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ghufiralahu walau kana kama salizabadil bahar. Allah ampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu hebatnya zikir itu. Itu makanya di surat An-Nisa 103. Nanti baca An-Nisa 103. Fa iza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu telah selesai salat, jangan tidak berzikir. Yang sambil jalan, yang duduk, yang berbaring. Karena zikir setelah salat itu Masya Allah, walau sebanyak buih di lautan, dosanya diampuni Allah. Walau kama sali zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan, diampuni Allah dosa-dosanya. Diampuni Allah. Makanya ibu-ibu sudah salat tuh jangan mota langsung. Ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu kok baru salam yo mana ndak sabar. Langsung mota. Karena kata Allah begitu, fa iza qatil, baca di An-Nisa 103 tadi ya. Bila kamu telah selesai salat,
Berzikir. Oh, kamu sibuk sambil jalan. Masih duduk. Oh ibu, ayahmu, cucu tinggal, lari ke rumah sambil jalan tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil jalan. Beko disapu orang, bu, yo. Aja nih bu, subhanallah, bu. Jawe lah, yo. Aja nih bu. Tapi jangan tidak berzikir, rugi. Rugi. Jadi zikir ini ibadah pensucian jiwa. Makin banyak ibu lidahnya berzikir, makin bersih jiwanya, makin tenang tuh, mutmainnah tuh. Makanya begini, 2 tahun menjelang Nabi wafat, setelah penaklukan kota Makkah, itu turun surat An-Nasr. Iza jaa nasrullah wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika. Nabi disuruh khusus oleh Allah perbanyak tasbih. Itu usia Nabi 60 tahun. Ketika itu ayat turun, fasabbih bihamdi rabbika, usia Nabi 60 tahun. Dan 2 tahun kemudian, usia 62 tahun Nabi meninggal dunia. Jadi ibu bapak yang sudah 60 tahun perbanyak tasbih. Karena tasbih itu ibadah pensucian jiwa. Itu makanya siapa yang baca setiap salat wajib subhanallah, subhanallah, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, makanya ibu, ya jangan tidak bertasbih hari-hari. Perbanyak tasbih. Itu rahasianya kenapa Nabi menjelang mati diturunkan ayat memerintahkan bertasbih. Bisa enggak surat An-Nasr diturunkan di awal? Bisa. Surat An-Nasr dan surat Al-Lahab itu berdakik ibu. Tabat Yadah. Tabat Yadah itu di awal turunnya tuh, jauh tuh di Makkah turunnya tuh. An-Nasr menjelang Nabi mati 2 tahun. Bisa tak sekali turun? Bisa aja. Tapi dipilih Allah ini turunnya 2 tahun menjelang Nabi wafat. Untuk jadi isyarat bagi kita bahwa yang sudah 60 akan segera berpulang menghadap Allah. Maka perbanyaklah tasbih yang sudah 60 tahun. Ya. 60 tahun itu batas standar tuh ibu. Ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi, umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang di atas tuh. Nabi 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63, Utsman 80 cuma 1. Ya. Itu makanya ibu-ibu kalau umur 65 itu kawan ndak barah tinggal itu. Yang sama-sama SMP ndak barah itu. Itu makanya kalau lo sobok kawan tuh bertanya usia yang tinggal itu. Yang lah 65 itu kalau mau sobok kawan sama-sama SMP itu yang bertanya itu tuh kanu lain duitnya lain. Bila mati itu. Oh, nalillah. Syanu mati Jon. Syanu mati Jon. Yang tinggal saya itu. Awak sedua lah sini. Kalau berdua udah lama itu. Menunggu giliran tuh Pak. Makanya ibu perbanyaklah tasbih ya. Itu begitu kata Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Salat itu ibadah pensucian jiwa. Gini, coba Bapak Ibu baca nanti surat Hud 114. Tadi zikir ya, satu dulu ya. Satu zikir. Yang kedua salat, nanti baca surat Hud 114. Kata Allah, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Salatlah kamu dari pagi sampai malam. Setiap salat menghapus dosa. Kata Allah, setiap salat
menghapus dosa. Itu pasti ibu ya. Dosa ibu dari subuh tadi akan dihapus dengan salat zuhur. Dosa ibu dari zuhur akan dihapus dengan asar. Nah, begitu. Jadi setiap salat itu menghapus dosa. Itu makanya dalam hadis sahih Muslim Nabi pernah bertanya ke sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada sungai lewat di depan rumah kalian, lalu kalian mandi 5 kali sehari? Bersih enggak badan kalian? Ibu kalau 5 kali mandi bersih enggak? 5 kali. Sedangkan 2 kali sehari saja lah bersih aja, apalagi 5 kali. Ya. Sedangkan sekali sehari bersih aja. Ya dulu mandi ketika sekolah lu kan mandi itu kan kali sehari itu mandi itu. Bersih aja. Bayangkan 5 kali. Kata sahabat tentu bersih ya Rasulullah. Kata Nabi, zalika mislus salawatil khams yamhullahu bihal khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang menghapus setiap dosa di antara salat. Jadi dosa ibu nanti ya habis zuhur, asar hilang. Dosa habis asar, maghrib hilang. Itu kenapa Nabi mengatakan semua umatku pasti masuk surga, karena kita pasti mati setelah salat. Ibu kalau tidak mati habis zuhur, nanti habis asar. Tidak mati habis asar, habis maghrib, pasti habis salat matinya. Itu kenapa Nabi wanti-wanti ke Ali. Salah sunnatu akhirha. Kata Nabi, jangan pernah menunda 3 perkara. 3 perkara yang jangan pernah kau tunda, kata Nabi. Ke Ali. Apa yang 3 itu? 1 as-salatu iza atat, salat kalau sudah datang waktunya. Ibu kalau nak ke masjid salat, kalau sudah waktu salat datang, ibu salat langsung. Beko mati, beko dosa ibu belum diampuni leh. Tapi kalau sudah salat, sudah matilah, selesai. Itu makanya Nabi kalau berjalan, kalau sudah tergelincir matahari, waktu zuhur sudah datang, Nabi memajukan asar ke zuhur. Nabi tidak pernah jamak takhir kalau waktu salat sudah datang. Jamak takhir dikerjakan Nabi kalau beliau berangkat waktu salat belum datang. Tapi kalau waktu salat sudah datang, Nabi takdim. Karena tidak boleh dilambat, ditunda salat itu. Karena mati nanti, dosa belum diampuni. Nah, itu makanya salat itu segera. Baru yang kedua, jenazah. Ya, jenazah kalau sudah pasti matinya, jangan ditunda. Yang ketiga, wal ayyimu iza wajadat kuf'an. Jasad 2 jenazah, 1 salat, 2 jenazah. Yang ketiga, al-ayyimu iza wajadat kuf'an, janda atau duda. Kalau menemukan yang cocok, jangan ditunda segera. Ini penting juga, Pak. Penting juga nih. Ya, kalau ada janda atau duda yang cocok, segera ya angkat. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Gitu tuh. Iya. Ibu kita menikah kadang-kadang walaupun sudah tua, tidak selalu dalam soal biologis ibu ya. Kawan kok penting. Manusia kok hidupnya berkawan. Sendiri itu siksaan hidup sendiri itu. Harus berkawan. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di Andale ibu. Maghrib heboh jamaah sarang ceramah tuh. Ada apa-apa mati ibu, lemah busuk. Tak tahu orang ibu, lemah busuk mati. Jadi apa aku istrinya lemah meninggal. Hanya punya anak, tapi nya ada namu tinggal jo anak loh. Mungkin tak lo cocok jo anak menantu biasa lawan. Tinggallah di rumah tuh surang. Mungkin panjang ibu, lemah busuk tahu orang. Itu pentingnya berkawan tuh. Pokoknya apa-apa kalau ada yang lah tak ada ibu, gantilah capek dah ampun. Ya, pada mati busuk siapa surang. Tahu orang. Iya. Mana tahu. Kadang-kadang ada anak-anak kok tak mengerti. Apanya lah nampak pengganti amaknya dia. Tak boleh dan anak. Mengapa nikah lagi gaib oleh kau? Nya giko ibuannya
istri gue buat tahu bunuhnya ketika sakit. Itu pentingnya bakawan ibu ya. Kawan. Itu surang-surang. Itulah. Ya. Kalau ibu-ibu ada yang punya keinginan bisa di WA Ambo. Insya Allah ada stok. Ada. Jadi Ambo ada 2 stok. Pak Irzal ada cik. Gimana ada cik? Nah, terserah lah nanti ya. Ya. Itu. Kamu tadi cerita atau kasih cerita. Tadi salat tadi ya. Jadi ibadah pensucian dosa itu salat. Maka jangan ditunda-tunda salat tuh. Jadi wazakara smarabihi masalah. Mereka berzikir dan salat. Itu di surah Al-A'la ya. Jadi di surah Al-A'la itu ibadah pensucian jiwa itu adalah zikir dan salat. Yang kedua, ibadah pensucian jiwa itu satu. Di surat At-Taubah 103. Ya, At-Taubah 103. Apa kata Allah? Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari harta mereka. Wajib atau sunat? Yang wajib zakat, yang sunat infak, sedekah. Ambillah sedekah mereka. Begitu engkau ambil sedekah mereka, Allah bersihkan semua harta mereka dan jiwa mereka. Tuzakkihim biha. Tadi kan di surat Asy-Syamsi kan qad aflaha man zakkaha kan? Kan tadi zakkaha. Nah, Allah jadikan kalau engkau ambil sedekah mereka, tutahiruhum wa tuzakkihim. Jadi makanya ibu-ibu jangan menolak pemberian orang. Walaupun ibu punya, ibu ada, ibu tidak butuh, terima karena dia ingin dapat pensucian jiwa. Karena gini, bu kado aku sesuatu, di rumah ada ya tuh, tidak usah lah, jangan. Ambil. Karena ibu kalau mengambil sedekah orang itu dosa orang itu diampuni Allah. Jadi yang mengampuni dosa itu sedekah. Nih, wajib atau sunat? Zakat sama. Makanya saya kalau ibu kasih kue, tidak pernah bertinggal ibu, buang kue pulang. Buang kue pulang. Walaupun Anda bisa balik kue, tapi bukan itu yang memberi dosanya diampuni. Ada ibu-ibu kan, kalau di Al-Hakim tuh, ada ibu mama tabo, mama pukat tadi itu ambo, pukat, dah buang kue, dah bawa basuh boleh pun kalau, ya supaya dosanya ampuni. Ibu tahu kenapa Nabi mengatakan kalau kamu masak, banyakkan kuahnya, kata Nabi kan? Fata'ahad jiranaka, bagi kuah itu ke tetangga-tetanggamu. Ibu kalau dapat kuah, jangan menyerengi kuah, kuah. Karena dia ingin dapat ampunan. Tidak ada yang mau dia kasih. Inyo balikan tu anaknya saya, inyo pun tidak makan ikan lah. Inyo makan kuah lahnya. Tapi kuahnya agen ke ibu tu ingin dibersihkan jiwanya dari dosa-dosa. Karena jangan Bapak Ibu anggap sedekah itu harus besar, harus mewah, enggak. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisiki tamrah, hadis sahih itu. Dosa orang diampuni, pintu neraka dikunci ketika dia bersedekah separuh korma. Separuh korma, Ibu. Ya. Pernah Ibu dengar hadis Muslim? Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Seorang wanita pelacur diampuni dosanya
karena memberi minuman kepada anjing yang kehausan. Itu kasih minum anjing aja ibu pak. Anjing dia minum pelacur lelai, dosa diampuni. Apalagi ustaz dia minum, Allah pasti diampuni. Apalagi kok tetalu atau jus tambah gadang pengampun ya. Itu contoh aja buat cari tetalu ya. Begitulah bersedekah ibu. Jangan ibu anggap ringan sedekah itu. Sedekah itu pengampunan. Dalam hadis Bukhari, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad." Tidak ada subuh hari yang datang kecuali setiap subuh ada dua malaikat yang turun, ilal malakani yanzilan. Dua malaikat yang turun. Yang tugas malaikat itu hanya mendoakan orang yang bersedekah, dan bersedekah di waktu subuh. Maka sedekah subuh itu luar biasa ibu. Ada dua malaikat yang selalu mendoakannya. Allahumma ati mumfikan khalafan, ya Allah ampuni dosa yang bersedekah di pagi ini dan ganti hartanya dengan ganti yang berlipat ganda. Tuan ibu pada subuh itu tolong buat 2.000. Tetap 2.000 bawa. Tapi alhamdulillah. Tapi jangan tak bersedekah ibu subuh tu. Kalau bakti ibu semua dosa diampuni. Begitulah sedekah tu hebatnya. Hingga pelacur memberi minum anjing kehausan pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kurang hebat apa sedekah itu? Dalam hadis Abu Dawud ada 7 manusia yang bergembira di hari matinya. Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Bergembiralah dia di hari matinya itu. 7 manusia yang bergembira di hari mati. Salah satunya man gharrasa nakhlan, yang menanam pohon. Kenapa yang menanam pohon gembira? Semua sampai ke tujuan. Dimakan lagi lah. Ya, yang penting dosa yang pulih. Nah, begitu. Nah, jadi itu hebatnya sedekah itu. Sedekah itu ibadah pengampunan. Walaupun kata Nabi orang itu menanam pohon, tidak berbuah pohonnya, kalau berbuah udah pasti dimakan orang. Kalau tidak berbuah pohonnya, kata Nabi, cukup daunnya yang dimakan ulat mengampuni dosa orang itu. Ulat itu makhluk lah ibu. Makhluk sama janji yang tadinya beda, itu sama-sama ciptaan Tuhan. Magi minum anjing diampuni, magi makan ulat sama. Itu makanya ibu-ibu kalau yang menanam-nanam tanaman kan duduk menanam jambu, lengkeng. Aku babu buah aja disumpui lo jasoi buahnya. Ada ibu-ibu kan nampak dia baru putih baru banyak sumpui jasoi. Ala gunur sumpui jasoi itu. Ya. Dan sumpui lo jasoi itu ibu. Biarlah dimakan kalduang, dimakan kelawar, dimakan musang, biarlah ada mana. Gunanya bu sumpui jasa itu apa? Ya supaya dapetnya dimakan itu kalau ada habisnya di tangan hewan. Dia nabi dia juga. Dia ada dapet makan ternyata itu basah banyak begitu. Bisa batang tuh di warung lah tuh. Ya kan? Buka lah sumpui itu deh tuh kamu lah tuh. Ajo kalung mau sumpui aja. Anang kalung kalau lagi sore mencikuk-cikuk dia beli sumpui. Abi lu lah kedapit buat. Buka sana leh. Cilo anak-anak biarlah. Jadi ibu sedekah itu masalah ibu. Yang wajib atau yang sunat sama. Kata Allah sucikan jiwanya, tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Itu makanya Abu Bakar dipuji Allah khusus. Nanti baca surat Al-Lail ayat terakhir Al-Lail. Wa sayujannabuhal asqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Al-Lail 17-18 ya. Surah Al-Lail 91 2. Nanti baca 92 17-18. Kata Allah memuji khusus Abu Bakar. Orang yang paling tenang menghadap Tuhan.
Kenapa Abu Bakar itu paling tenang menghadap Allah? Allazi yu'ti malahu. Dia selalu membagi hartanya. Untuk apa? Ya tazakka. Karena dia ingin mensucikan jiwanya. Abu Bakar itu Masjid Nabawi itu, tanah Masjid Nabawi itu uang Abu Bakar 3.000 dinar sendiri. 3.000 dinar itu 1 dinar 10 dirham. 1 dirham 1 kilo daging. Jadi kalau 1 kilo daging 150 kali 10 1.500.000 kali 3.000 4,5 miliar tanah Masjid Nabawi itu Abu Bakar sendiri. Itu makanya Abu Bakar itu yang paling tenang menghadap Tuhannya. Kenapa? Allazi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya semata-mata untuk mensucikan jiwanya dari dosa-dosa. Itu orang kalau rajin bersedekah itu matinya tenang matinya, tidak gelisah. Makanya orang di hari mati itu, Bapak Ibu kalau baca Al-Munafiqun 10:63, surah 63 ayat 10, manusia di hari mati itu tidak bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Tuhan, bisa tidak mati saya ditunda sebentar Tuhan? Tundalah mati saya Tuhan. Beri saya tambahan waktu. Tidak panjang-panjang, beberapa waktu saat saja. Supaya saya bisa bersedekah dulu. Kenapa? Karena semua manusia ingin menghadap Allah dengan tenang. Mutmainnah. Dan syarat mutmainnah itu ternyata sedekah. Sedekah. Yuk penting ibu bersedekah. Jadi ibu tidak bersedekah setiap hari bersedekah. Walaupun onde-onde, walaupun resoles, tidak selalu kita punya uang, tidak apa-apa. Ada di musim ini ibu-ibu saya lihat, karena saya lihat waktu subuh, aku tibu sama ibu tuh dikajak kucing ibu tuh si kodak. Tahu apa dikajak kucing ibu kan? Kira ibu kau buat makanan kucing tuh subuh. Tiap subuh nyoba makanan kucing ibu. Ibu kucing kau lapar aja tunggu ibu kau tibu. Ada ibu ke sekolah. Ayo Pak Tuan, tok sedih ibu. Zaman asini, cuma musim ini. Setiap subuh mau makan kucing beliau. Masya Allah tuh ibu. Yang pun dosa tuh kucing. Gitu. Itu makanya yang saya ingatkan tuh. Misal gini ibu-ibu, mungkin boleh jadi suami ibu tidak bekerja. Ibu yang mencari piti, suami ibu punya tidak kerajul. Ibu magi makan apa tiap hari itu dosa ibu barasi. Ikut ciang si anjing saya lagi makan situ pak. Ikut suami ibu lagi urang. Kadang ibu-ibu kok ya menyerenginya kapak makan tadi. Akhirnya makan apa tuh? Sedekah ibu lo, mati ibu tenang langsung tuh. Kita nak dua apa-apa kok kerajaan mancing-mancing saya tuh. Jari indah, obi mancing dia ya. Ibu yang mencari piti siang malam, jadi musi loh nyo. Aduh ibu-ibu ku musi apa? Musi suami itu, kerja di papan dan saya bahas. Pai rumah kau nih. Apa pula mangki kain yosoi. Agi makan nyo, magi makan anjing saya atau minum anjing saya pelacut. Ini aduh itu gunanya beko cuma walaupun tak mencari bintinya. Minimal ibu tak kaji sama surang lalu beko takut malam, aduh kawan, aduh ibu gunung apa tuh? Coba sampai kok mati lampu tu bukti bola tu manjat janjang manjat lampu tu ikut tu bang. Minimal manjat itu kerajonya. Oh jadi gaduh dia makan terus. Aja debu berentong mana lo. Kan ada yang bodoh manjat bola kalau matinya. Ya kan? Aja debu berentong lo dapat. Kalau dia salah makan ya udah balas. Dia jangan mewah-mewah mana sampah. Tahu dada tahu gulai saya.
ya kan? Yang baru jangan mati saja, lah tu. Biasa kalau dadar tu banyak tapuang. Dia cek kaldu tu tu 2 hari pakai. Jadi nak dadar tadu lah kalau dadar raso tadu. Kalau dadar tadu kan tadu tu, dadar itu tak raso tadu saja. Tapuang sampai dia tadu cek tadu. Ada. Jadi busi orang yang biara kalau mancing-mancing saya kerja biara ada, ya kan? Minimal mengurang dosa ibu. Ha? Jadi hampir dosa ibu itu. Ha. Itu hebatnya sedekah tu ya. Jadi bukan ringan sedekah tu tu. Tu sedekah. Jadi 3 ya, baru ya. Zikir, salat, sedekah. Itu 2 ya ayatnya ya. Al-A'la 14 15 tadi ya. Dan At-Taubah 103. Ditambah tadi surat Al-Lail 17 18. Sekarang yang ketiga lagi, ibadah pensucian jiwa di mana disebutkan Allah surat Al-Baqarah surat 80 1 sampai 3. Ya, surat Al-Baqarah ya. Surat 80 1 2 3. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ingat, ada kata yazakka di sini ya. Seperti dalam surah Al-An'am tadi, Asam tadi, qad aflaha man zakkaha. Di sini ada kata yazakka. Ya, surah Abasa 1 2 dan 3. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu, surah Abasa ini ceritanya latar belakang turunnya ada seorang sahabat yang buta. Akma, makanya Akma ini buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia buta orangnya. Nah, tapi dia selalu mendatangi majelis Nabi. Ja'ah, itu makanya Ja'ah. Dia selalu mendatangi majelis Nabi. Kayak kita sekarang nih, di mana ada Nabi menyampaikan nasihat, dia datang. Padahal dia buta ibu. Para hebatnya dia buta. Dia buta, dia datang. Suatu kali Nabi sedang menyampaikan nasihat kepada tokoh-tokoh Quraisy dan dia datang tidak melihat Nabi sedang dengan siapa. Lalu dia menyelonong memotong Nabi. Rasulullah, beri saya nasihat ya Rasulullah. Nabi sedang serius. Dia menyelonong, motong-motong pembicaraan. Maka Nabi agak masam wajah beliau. Merasa tidak nyaman Nabi. Maka ketika wajah Nabi masam, turun ayat ini. Muhammad, jangan kau bermuka masam. Ketika datang kepadamu orang buta minta nasihat. Tahukah engkau Muhammad, dia datang untuk mensucikan jiwanya dari dosa. Itu kata Allah begitu. Jadi ayat ini banyak nasihat Bapak Ibu ya, termasuk ke guru-guru, ke siapapun ya. Pertama, kita ini tidak boleh bermuka masam. Tak boleh. Ke siapapun tidak boleh muka kita masam. Ke orang buta pun tidak boleh masam. Orang buta lihat wajah kita tak? Tak boleh juga. Gitu. Apalagi ke orang yang melihat kita. Cuma ibu-ibu di pengajian kok jangan masam-masam je muka ibu. Senyumlah. Kok dari mulai pengajian sampai sudah mengamuk. Kurang lah galak. Kamu gitu ibu. Senyumlah ibu. Apalagi ke suami tadi. Apa kalau pulang beliau senyum, sambut. Mampu tak mampu senyum. Kau ibu kan anak dong. Gampung saya pipi. Ibu kalau kampung-kampung pipi ibu, kalau ada kami sasak. Senyum apa-apa. Asal gampung pipi ibu, tahu nampak kami itu kami dado kami sasak itu dado lama. Ya tak. Itu makanya asal ibu acuk gampung pipi ibu, apa tu tak panjang umur itu.
gantuangnya tu. Tak boleh tu, jangan masam-masam, tak boleh tu. Nah, kata Allah yang paling pokok, dia datang tidak selalu untuk tujuan ilmu, karena ilmu Allah yang mengajarkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan ilmu. Nanti baca di penutup Al-Baqarah 282. Bapak Ibu kalau baca di Al-Baqarah 282, di penutupnya itu, kunci ilmu itu bukan dari manusia, Allah. Selama kamu bertakwa kepada Allah, Allah yang mengajarkan ilmu. Di penutupnya begitu tuh. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat yang paling panjang Ibu. Al-Baqarah 282, baca di penutupnya itu. Yang mengajarkan ilmu ini Allah, Bapak Ibu. Ibu datang ke sini tidak selalu urusan ilmu. Tidak. Ibu datang ke sini tujuannya nih. Kalau datang ke pengajian, ja'a tadi yazakka. Jadi ibu-ibu datang ke sini tidak dapat ilmu, tidak apa-apa. Lah setiap minggu pengajian tidak donan masuk loh. HP saya satu, tidak apa-apa. Lah. Jadi ibu usul lah lebar, Ustaz dalam selama kau pengajian saya tidak donan masuk ke penganal. Tidak apa-apa. Yang ibu butuhkan dah ilmu lah. Ini pensucian jiwa. Ibu dosa ibu banyak, ibu keberangkit lah. Ya. Jadi bantu dah lama lah ibu. Lagi lah menyanda. Menyanda lah mati lagi menyanda panjang. Kenapa menyanda panjang saya dah lama. Nah yang ibu butuhkan tu dah ilmu lah, pensucian jiwa. Kalau ibu tanya saya ke apa ibu tahu? Tanya saya ke AI, ChatGPT, ada banyak macam-macam tu santiang berdurang ibu. Barasi jawabnya. Ibu tanya lah tu. Aduh, tak dapat dia lah. Kalau ambo banyak tak dapat, ambo banyak tak tahu betul. Maka ibu cari ambo. Tapi ibu mencari ambo pun tak untuk ilmu lah faham. Pensucian jiwa. Itu yang ibu butuhkan pergi ke pengajian ke. Tapi ilmu alhamdulillah dah dapat dah bah. Ya, lapis satu lapis lah. Jadi ibu fikirlah lapis tu. Nah. Yang penting ibu datang. Datangnya itu yang harganya besar. Kalau ceramah kini bisa di HP kok. Kalau ceramah kok bisa di HP bisa dibuat kok. Tapi yang datang beda pada yang tua. Yang datang tu pengampunan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu yang pokok tu ibu. Jadi ibu datang ke pengajian itu niat ibu. Saya datang ke majelis supaya dosa saya diampuni Allah. Itu makanya kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yazkuruna fihillah wa yatadarasuna kitaballah. Kalau ada orang datang ke majelis ilmu, dia mendengarkan ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, hafadhumul malaikah. Para malaikat memintakan ampunan atas dosa mereka hatta hitanil bahar, sampai semua ikan yang ada di lautan. Luar biasa datang nih. Itu makanya orang butuh tadi datang. Kan orang butuh kan parik Rasulullah datang di butuh. Ibu minta joto. Jauh mana rodampe, tak kani angin, tak kani hujan. Itu orang butuh. Datang ibu. Kenapa? Besarnya ke majelis ilmu tu nilai pengampunan dosa kita. Pada ibu dengar ada orang sedang membunuh 100 orang. Dia mau mendatangi orang alim, hendak bertanya ada pintu taubatnya di tengah jalan, mati dia. Kata Allah, ampuni dosanya. Setelah langkah kakinya dihitung. Langkah-langkah kaki itulah yang menghapus dosa dia. Itu hebatnya datang ke ibu. Jadi, kok ada pengajian-pengajian, dakik-dakik ibu di masjid atau di datangilah ibu. Kalau pembersihan jiwa itu yang pokok itu, makanya ibu kalau duduk dengan ceramah, aku dah tanam jiwa ibu ya. Kalau dosa ibu diampuni. Kalau dosa tadi membuat jiwa tak tanam. Kalau ibu dah diampuni dosa ibu, aku tanam jiwa ibu. Itulah kenapa orang mendengar ceramah itu banyak mutakaluk. Ya.
Yang lalu mendengar ceramah itu tandolah dibersihkan. Dosonya tidak ada oleh itu. Makuk tak kaluk itu malah. Tenang. Mutmainnah. Tenang. Menunggu pulang selain itu. Ya. Orang lalu itu tanda jiwanya lah berasia di buka tanah. Nak dosa itu. Pernah Bapak Ibu saya tegur kalau lalu? Tidak pernah Ibu. Kalau yang mebo, ya ambo tegur sekali-sekali. Kalau memang gaduh. Tapi yang lalu tidak pernah saya tegur Ibu. Karena dosanya diampuni, jiwanya tenang. Apalagi kalau lama karu, itu lama rahasia, itu tidak boleh tuh. Itu lah dosi soal, itu lama rahasia. Lata zakka, itu lata ya zakka mana, itu tidak boleh tuh. Itulah hebatnya Ibu ya, kalau kita duduk di majelis ini. Jadi Ibu datang-datanglah ke pengajian, walaupun kondisinya sasak-sasak sampai-sampai modeko. Dan Ibu panu langsung pulang, rugi Ibu. Apa lepas nu Ustaz pulang selesai. Enggak. Ibu datang tu supaya dosa Ibu diampuni. Kalau bisa Ibu di hari lah datang ke pengajian di mana ada pengajian subuh, ada isya, ada maghrib, ada duha, datangilah. Itu yang kita butuhkan menjelang kita menghadap Allah tu Ibu. Yakin Ibu tenang menghadap Tuhan nanti tu. Kalau Ibu datang ke majelis-majelis itu. Karena begitu Nabi ditegur tadi. Karena ada sahabat datang memasam muka Nabi, dia datang duduk mensucikan jiwanya, kata Allah begitu. Nah, ini 3 ayat ya, yang di sana Allah menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan nafsu mutmainnah tadi, jiwa yang tenang, kita pulang karena sudah bersih. Pertama di Al-A'la tadi, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 15, zikir dan salat. Ibu-ibu perbanyaklah berzikir hari-hari. Ya kalau Ibu duduk, Ibu kan kini kan ada tasbih yang tasbih digital. Ibu pakai dah tu. Kalau itu ada di jari Ibu gitu, kita kan aja berzikir tu. Nah, perbanyak zikir, salat tambah dengan salat sunat. Lalu sedekah, zakat. Nah, yang terakhir mendatangi ya majelis ilmu. Itu Allah yang menjanjikan Ibu, tak saya yang menyebutkan. Allah janjikan tu ayatnya tadi itu, bacalah. Tinggal kita menjalani aja sebab-sebab kita mendapatkan kebersihan. Ini waktu kita masih ada sekitar 15 menit. Sebelum itu Pak Ibu, begini Ibu, sebenarnya salat dan zikir itu kan sepaket tadi. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Apapun yang Ibu pilih, mau Ibu salat, mau Ibu berzikir, dua-duanya jalan kita mendapat pensucian jiwa. Pilih saja. Kalau Ibu mampu menggabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Itu makanya kata Allah tadi, faiza qadaitumus shalah. Kalau kamu telah selesai mengerjakan salat, fazkurullah. Langsung berzikir. Yang berdiri-berdiri, yang duduk-duduk, yang berjalan-berjalan, terserah. Itu bergabung tuh antara salat dan zikir. Tapi kalau Ibu milih satu, Abu salat sunat aja Ustaz, perbanyak, silakan. Saya berzikir saja, silakan. Coba Bapak Ibu baca ya di surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat yang ke-18. Az-Zariyat ayat 18. Kata Allah janjikan surga. Bagi siapa surga itu dijanjikan Allah? Bagi yang banyak berzikir, beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu tidak salat. Orang yang istighfar saja di waktu sahur, itu diampuni dosanya. Apalagi salat. Ibu bisa pilih aja mana Ibu yang punya kemampuan. Yang mampu berzikir, zikir. Yang mampu istighfar, istighfar. Yang salat. Yang pokok Allah berikan beberapa alternatif tadi. Wa zakara asma rabbih, silakan. Wa shalla, silakan. Yang sedekah, silakan. Yang datang ke pengajian, silakan. Semuanya cara kita mensucikan jiwa.
Endingnya sama, mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau sudah tenang jiwanya, irji'i, pulanglah. Kuncinya di situ. Nah, terserah Bapak Ibu mana yang nyaman melakukannya. Kalau sempurna Bapak Ibu lakukan semua, alhamdulillah. Salat sunat, ya. Berzikir, ya. Sedekah tiap hari. Kajian minimal 3 kali seminggu. Amanlah tuh. Pulanglah. Ya, berapapun. Ya, betapapun Bapak Ibu mau, ya silakan dilakukan. Itu pilihan saja sifat. Kata Allah, man salaka tarikan, kata Nabi ya, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu turukan ilal jannah. Allah mudahkan perjalanannya menuju surga. Ke surga saja dimudahkan Allah, apalagi di dunia. Asalkan mau berjalan mencari ilmu. Nah, begitulah buktinya nih. Terima kasih banyak ini Bapak Ibu, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan Bapak Ibu mendapatkan amal jariah lewat orang-orang yang sedang belajar. Kita duduk dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.